semuanya sehat-sehat kan? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita angkat pujian kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Adik-adik semuanya dalam posisi berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang masih boleh mengalir pada kami, sehingga kami Tuhan Yesus dapat melaksanakan ibadah online kami seperti biasa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kuasailah hati dan jiwa dan pikiran kami agar kami dapat boleh menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, semuanya masih bersemangat ya. Kita akan angkat pujian kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Seindah-indah Sekarang kita akan pembacaan Tita ke-9 dan ke-10. Masih bersemangat kan adik-adik? Harus dong. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita anggap pujian kita bernyanyi sejuta. Setiap rajin dan tulus persembahanku
Yesus, kita bersatu di dalam doa ya. Kita dalam posisi berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih boleh melanjutkan ibadah online kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan sebagian dari rezeki yang daripadamu. Tuhan Yesus berkati itu agar boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini, berkatilah. Amin. Oke, untuk memulai ibadah kita kembali, kita bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Nah, tadi kita kan sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita juga sudah membacakan titah. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya dari kitab Zefanya 3 ayatnya yang ke-17. Jadi ayatnya itu cuma satu ayat. Kakak bacakan ya untuk adik-adik sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu adalah di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, demikian ayatnya. Nah, adik-adik tahu nggak tema kita pada hari Minggu ini apa? Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang kakak kasih tahu ya. Tema kita pada hari ini adalah HUT RI. Nah, HUT RI itu kepanjangannya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak mau tanya. Nah, biasanya HUT RI itu diadakan pada tanggal berapa sih? Dan kenapa itu diadakan kayak gitu kan? Nah, itu diadakan pada tanggal 17 Agustus. Biasanya adik-adik sekolah minggu upacara bukan kalau untuk merayakan hari ulang tahunnya Republik Indonesia. Nah, jadi kita itu merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia itu dikarenakan kita sudah menang, kita sudah merdeka, maka kita sudah bebas dari masa-masa penjajahan adik-adik. Nah, kenapa ya Kak di sekolah minggu kita juga bahas tentang HUT RI kayak gitu kan? Adik-adik mungkin bertanya dalam hatinya. Nah, sekarang kakak sedikit mau cerita. Nah, jadi kan adik-adik, kenapa ayat ini dituliskan di dalam kitab Zefanya? Karena pada waktu itu bangsa Israel tidak bebas. Pada saat itu bangsa Israel dihukum Tuhan, dihukum oleh Tuhan Yesus karena bangsa Israel pada saat itu melakukan banyak perintah Tuhan yang tidak mereka lakukan, melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi mereka dihukum oleh Tuhan Yesus. Nah, walaupun mereka dihukum sama Tuhan Yesus, mereka tetap Tuhan Yesus itu tetap sayang sama bangsa Israel adik-adik, sama kayak kita. Walaupun pada saat itu kita dijajah, kita itu tidak bebas, tetapi di sana tetap ada kuasa Tuhan untuk menolong kita, untuk menjaga kita. Nah,
di sana tetap ada kuasa Tuhan yang menolong kita untuk menjaga kita dalam setiap adanya penjajahan tersebut. Nah, bisa dibayangin gak sih kalau masa-masa penjajahan itu seram, bahkan menakutkan ya kan? Karena kita itu tidak bebas adik-adik. Kita itu harus selalu jaga diri, harus selalu memperhatikan musuh kita, karena jikalau tidak kita bisa dijajah, kita bisa ditembak, bahkan kita bisa mati kan dalam peperangan itu kayak gitu. Nah, sekarang kita itu sudah merdeka. Nah, harusnya dulunya kita kan belum merdeka. Nah, kalau dikatakan merdeka itu gimana ya? Nah, dikatakan merdeka itu ketika kita sudah bebas, sudah bebas memilih, bebas berhak, bebas melakukan sesuatu yang kita lakukan adik-adik. Nah, dalam bernegara kita itu bebas bersekolah dimanapun kita mau, kita itu bebas belajar, kita itu bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itulah dikatakan ketika kita itu sudah merdeka. Nah, kalau merdeka di dalam Tuhan itu gimana ya Kak? Nah, kalau kita merdeka di dalam Tuhan, kita itu kita itu memiliki hak untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita juga mendapatkan hak, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita juga sudah merdeka. Kita sudah menang oleh pengorbanan Tuhan Yesus tersebut. Nah, jadi apa yang harus kita berikan sama Tuhan Yesus, Kak? Ketika Tuhan Yesus sudah memerdekakan negara ini, kita juga sudah merdeka di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemerdekaan yang terjadi di negara kita itu bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena kuatnya para pahlawan gitu kan. Nah, tapi itu dibalik semua itu kita harus mengucap syukur. Di sana ada Tuhan yang bekerja melalui para pahlawan kita. Nah, ketika pahlawan itu berperang, Tuhan Yesus memberikan kekuatan sehingga kita menang dan sekarang kita merdeka. Nah, berarti kita harus bersyukur. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada pahlawan-pahlawan kita. Bagaimana ya Kak rasa ucap syukur itu kita lakukan? Nah, bisa jadi contohnya kita sebagai warga negara yang baik. Nah, kita menaati peraturan dan kita mau menjadi warga negara yang memiliki sikap yang lebih baik lagi, sikap yang mau mendengarkan perintah, sikap yang mau melaksanakan aturan-aturan kayak gitu. Nah, kalau merdeka itu biasanya identik dengan apa ya Kak? Identik dengan upacara, identik dengan bendera. Nah, sekarang kakak mau tanya, nah biasanya kan kita itu sebut benderanya itu ada warna merah. Nah, biasanya disebut kalau warna merah itu menggambarkan pengorbanan darah kayak gitu kan, menggambarkan darah kayak gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita juga harus berkorban walaupun kita sudah merdeka. Melalui apa? Melalui sikap kita, melalui perbuatan kita kepada bangsa dan negara ini. Nah, terakhir yang kedua itu warna bendera itu menggambarkan suci. Nah, karena itu sudah suci, sudah merdeka, maka tidak boleh lagi dikotorin misalnya. Nah, misalnya ada peraturan pemerintah seperti ini, kita itu harus melakukannya adik-adik, tidak boleh melanggarnya karena itu sudah suci, sudah merdeka. Nah, selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia untuk adik-adik sekolah minggu. Tetap menjadi adik-adik sekolah minggu yang taat kepada perintah negara, perintah Tuhan Yesus, karena kita sudah dimerdekakan dan sudah sampai pada titik saat ini. Baiklah adik-adik, kita tutup kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau menaati perintah Tuhan, mau menaati perintah yang ada di negara kami ini. Kami bersyukur Tuhan, kemerdekaan ini bukan karena kekuatan kami, tetapi itu karena berkat penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Yesus